Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Untuk edisi kali ini saya akan mewawancarai Bapak Made Suarse. Beliau adalah Ketua Indonesian Chef Association gitu ya, Asosiasi Chef Indonesia untuk Badan Perwakilan Cabang Badung. Tentu ya masih kaitannya dengan bagaimana nasib para chef ketika pandemi COVID yang belum jelas kapan akan berakhir. Sudah hampir 2 tahun dan chef tentu sangat tergantung kehidupannya dari kuliner. Kuliner ini berkaitan juga dengan pariwisata. Kita sapa dulu Pak Made Suarse. Om Swastiastu, Pak Made. Om Swastiastu. Tapi kata sehat ya, kena? Becek. Tetap semangat kan ya? Tetap semangat sekalipun kita sudah menyadari situasi sekarang. Ya. Mungkin kita bisa mulai dari ini Pak Made, para chef katakanlah yang di Badung. Badung ini kan katakanlah jantung pariwisatanya Bali ya. Banyak teman-teman yang menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata. Tapi sudah 2 tahun nggak jelas nih. Walaupun sekarang sudah ada lah perkembangan, katanya tamu domestik ada beberapa yang sudah datang. Tapi bagi secara umum bagaimana nasib mereka? Masihkah nggak jelas atau seperti apa para chef ini? Baik, terima kasih pemirsa Bali TV. Ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, kita sudah tahu pandemi ini, atau kita tidak tahu sampai kapan, kan gitu ya Pak? Betul. Sampai kapan akan berakhir ini. Nah, jadi terkait dengan pandemi ini, nah Tiang selaku Ketua Chef di Badung juga pesimis sekali ke depannya ini dunia pariwisata itu seperti apa. Karena ini pandemi ini sudah ya mungkin hampir 3 tahun ya kalau boleh dibilang 3 tahun. Sedangkan teman-teman kami yang bekerja di hotel kebanyakan masih dirumahkan sekarang. Nah, jadi ada yang tidak bekerja, ada yang kebetulan punya ladang persawahan itu, ya mereka sih masih bisa untuk mencari makan aja gitu. Nah, tapi kalau yang di hotel mungkin prosentasenya yang sudah dipanggil sama pihak hotel mungkin baru 20% lah Pak ya. 20%. 20%, sisanya itu masih dirumahkan gitu. Sisanya masih belum jelas gitu ya. Masih belum jelas nih. Apakah akan dipanggil lagi untuk bekerja atau seperti apa gitu Om De? Nah, itu saya juga tidak tahu. Nah, terkait dengan itu, nah juga kami selaku Ketua ICA Badung juga di asosiasi pun juga tersendat jadinya program kami gitu. Nah, dengan ketidakpastian dunia pariwisata itu, karena kalau sudah berbicara pariwisata, hotel itu hotelier, pastinya kita ada di jantungnya mungkin ya seorang chef yang notabene menjadi vital daripada hotel tersebut itu. Karena seorang chef lah yang membuat produk makanan yang dikonsumsi oleh tamu hotel gitu ya Pak. Betul ya. Fungsinya sangat vital, tetapi karena masa pandemi ini ya terpaksa gitu ya harus diisi. Tadi Pak Made mengatakan banyak yang jadi petani, tapi ada juga yang mungkin buka usaha dengan kemampuannya buka usaha yang lain, ada tidak Pak Made? Iya ada pastinya ada Pak. Cuman ya tentunya pasti mereka itu kurang di sisi marketing Pak ya kalau saya lihat. Ada sih beberapa teman kami yang sudah membuka bisnis di kuliner. Ya ada yang berhasil, pastilah plus minus itu Pak ya. Cuman kebanyakan ini dia mundur gitu. Mundur dalam artian di awal dia semangat, udah itu karena tidak ada customer untuk belanja, jadinya udah kita tutup aja daripada rugi, kan lebih baik tutup. Jadinya dia nganggur. Udah itu ya nyari-nyari kegiatan kayak apa namanya itu ya mengajar, kayak ada pelatihan ya mungkin ke sana arahnya teman-teman kami gitu. Kalau dulu di masa katakanlah sebelum pandemi, seorang chef itu menurut info kita yang dengar sebenarnya pendapatannya lumayan ya Pak Made ya. Ya betul. Ketika mereka sudah ke pandemi COVID, saya nggak bisa bayangin apa yang mereka yang mungkin Pak Made tangkap dari kawan-kawan ini sebenarnya keluhan-keluhan mereka. Kesulitan-kesulitan ekonomi mereka apa yang terjadi pada mereka Pak Made? Betul Pak, seperti yang dibilang Pak tadi, memang dulu kita khususnya di chef ya, teman-teman chef itu memang
gajinya lumayan, Pak Gajinya ya. lumayan dalam beberapa- Lumayan tinggi kalau boleh dibilang. Ada sih beberapa teman kami yang merupakan gaji tertinggi lagi di Bali, Pak, untuk level chef ya. Tunggu, Chef, ya. Nah, itu karena mereka waktu sebelum pandemi itu sudah nyaman dengan gajinya sekian, tapi sekarang begitu pandemi melanda ini, ya jadi jangankan untuk biaya sekolah, ya kadang-kadang itu teman saya yang gajinya tinggi itu untuk makannya masih berpikir gitu loh. Ya, mau cari dari mana gitu ya? Dari mana bayar utang? Utang ini kan memang apa namanya? Memang suatu hal kewajiban ya. Harus dibayar. Kewajiban harus dibayar itu. Sedangkan pendapatan Pendapatan ya, pemerintah sepertinya sudah berusaha juga, katakanlah domestik ya, didatangkan karena kemudian ada PPKM. Nah sekarang ada open border, katakan 14 Oktober yang lalu, tapi nggak datang ini. Pertanyaan saya adalah, apakah besar pengaruh sebenarnya antara wisatawan asing gitu katakanlah dengan wisatawan domestik bagi hotel, bagi akomodasi perusahaan, dan juga bagi gaji daripada seorang chef? Jangan-jangan ya oke lah mereka dipanggil 20%, tapi mungkin gajinya juga tidak seperti ketika mereka melayani tamu asing. Ada nggak perbedaan antara tamu asing dengan tamu domestik, Pak? ya sudah pasti, Pak. Sudah pasti ada perbedaan menurut saya sendiri ya. Karena tamu-tamu hotel yang domestik pastinya dia akan menyewa hotel, menyewa tempat tidur aja, kalau kasarkan seperti itu ya, kasaran. Nyewa tempat tidur aja di hotel, tetapi makanannya itu dia pasti akan keluar. Kadang sekarang itu saya lihat ya, ada apa namanya itu yang di media itu kan ada kayak Gojek itulah, salah satu GoFood contoh, gitu ya, GoFood yang seperti itu. Dia Tidur saya di hotel gitu. Tidur saya di hotel, makanya pesannya di luar. makanya pesan di luar itu. Jadi otomatis itu akan mengurangi daripada pendapatan dari pihak hotel itu. Sudah itu kan mengurangi service charge-nya ya. Ya, mungkin seperti itu, Pak. Oke. Jadi sangat boleh dikatakan sangat mengenaskan ya nasib dari Sangat. chef. Ya mungkin harapan saya ya kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Ya, pemerintah gitu ya. pemerintah Bali khususnya, ayolah kalau boleh saya sorry to say ini, janganlah kita diolok-olok gitu loh, artinya tanda kutip diolok-olok, bilang mau dibuka hari ini, akhirnya mundur, udah itu PPKM dan sebagainya. Nah itu harapan kami, kalau memang betul-betul mau ini, tolonglah lihat kepada dunia pariwisata yang notabene dulunya kita menyetor sudah lumayan gitu. Nah sekaranglah harapan saya, sekaranglah pemerintah itu mohon untuk berjuang bagaimana caranya biar open lah Bali itu ke mana ya, dunia pariwisata ini biar kembali bergairah lagi gitu. Ya. Oke, itu harapan kita bersama ya. Chef kan bagian dari sektor pariwisata yang juga terdampak dari pandemi COVID ini, dan pemerintah juga sudah ada kebijakan open border dan lain sebagainya. Tapi saya tertarik mungkin sedikit mengupas tentang apa yang dilakukan oleh kawan-kawan chef ketika membuka usaha kuliner. Kemampuan mereka kan lumayan ini untuk masak-memasak. Tapi tadi Pak Made mengatakan tengah perjalanan tutup. Nah ini apa yang menyebabkan, apakah ada kekurangan yang terjadi pada chef itu? Iya, jadi kalau memang sih chef-chef itu memang sudah terbukti untuk untuk mengolah makanan. Jadi kemampuan untuk mengolah makanan itu kan sudah kita tidak ragukan lagi. Tetapi memang ada beberapa chef yang kurang untuk marketingnya, sisi marketing gitu loh ya. Contoh, kalau boleh saya promosi sedikit, ya, boleh kan Pak ya? Silakan. Contoh Sam-sam guling. Saya buka usaha baru yang sekarang itu Sam-sam guling Bu Ayu. Nah, saya sudah melihat pangsa pasar gitu karena saya melirik kepada teman bisnis yang lain gitu. Karena mereka juga
jual ke luar daerah, saya mengikut itu. Coba gini loh, oh marketnya gini. Akhirnya jalan, sehingga sekarang itu ya sehari itu mungkin sampai 10 kilo saya kirim ke luar Bali gitu. Keluar Bali? Ya, Jakarta, Bandung, Surabaya. Sam-sam guling ini yang Pak. Ya, sam-sam guling saya. Ya. Saya kirim keluar negeri. Keluar daerah. Untuk pengirimannya itu saya pakai ada salah satu ini apa namanya ya yang untuk ada kayak kargo pengiriman itu loh. Ya. Jadi kirimnya setengah matang atau sudah matang? Yang sudah matang saya frozen, udah itu dipakum. Ya, jadi dibungkus dengan plastik bubble itu. Oke. Ya, baru kita send kirim ke ini ke tempat pengiriman. Itu ya. Kalau sekarang saya karena udah langganan setiap hari, mereka yang datang untuk mengambil gitu. Nah, mungkin kembali dari yang tadi itu, nah mungkin dari sisi marketingnya aja teman-teman kami yang kekurangan gitu. Ya. Karena biasanya masak gitu ya. Saya masak. Oke lah, masak jago gitu ya, tapi cuman sisi marketingnya juga ya, kalau nggak jalan rugi juga. Rugi juga. Seenak apapun makanan yang dibuat, ketika sisi marketing nggak mampu dikemas dengan baik, melihat peluang agak susah ya Pak Madi. Tapi kalau saya dengar tidak salah informasi, Pak Madi juga ada bakery juga, ya, Ayu Bakery. Nah, gimana sekarang Pak Madi? Memang sih awalnya saya bakery itu memang usaha saya yang pertama ya. Kita kalau berbicara di pandemi ini sudah pasti terjun bebas itu penjualan saya gitu. Ya, termasuk ya usaha bakery. Ya, makanya penjualan saya di bakery sekarang udah nggak bisa diharapkan ya. Tapi tetap jalan gitu ya. Ya, tapi tetap jalan ya, karena saya udah mungkin karena tuntutan, ya saya udah mutar otak nih. Paling tidak biar ada aja tambahan gitu loh. Ya, biar ada tambahan anak sekolah, uang jajan dan sebagainya. Nah, saya buka itu sam-sam itu. Gitu. Memang saya di awal sebenarnya sih memang skill saya bukan di bakery pastry, ya memang saya di dunia ini memasak gitu. Makanan awalnya gitu ya. Memasak, saya bekerja di salah satu hotel di Kuta, ke hotel-hotel lain. Itu saya memang background saya memang tukang masak gitu. Nah, setelah mau pensiun 8 tahun sebelum pensiun, saya di rolling lah ke pastry bakery. Akhirnya gitu. Berkecimpung di situ. Ya, gitu ya. akhirnya berkecimpung di sana. Dan waktu itu sih saya memang nggak nyaman bekerja di pastry bakery itu gitu. Ya, tetapi atas dukungan daripada istri saya tercinta. Boleh. Ya, dukungan dari beliau, ya makanya saya tetap semangat waktu itu. Tetap semangat itu. Ya mungkin kalau nggak ada dia, Ayu Bakery ini tidak akan berkembang. Ayu itu nama istri? Ayu nama istri saya. Oke, baik, terima kasih Pak Madi atas waktunya. Tapi mungkin saya berikan kesempatan Pak Madi mempertegas lagi apa yang mau Pak Madi sampaikan kepada kawan konsep. Kemudian kedua kepada pemerintah. Apa yang di masa pandemi ini? Siapa Pak Madi? Baik, mungkin teman-teman chef, pesan saya selaku Ketua ICA Badung, khususnya yang member yang ada di Badung, jangan berkecil hati. Ya, mari kita semangat yang sejak sebelum pandemi ini kita gelorakan, dan tentunya memang kita semua ini berat di zaman pandemi ini, tapi jangan itu dijadikan patokan. Mari kita tetap semangat untuk terutama sih untuk mengisi perut ya. Ya itu hidup ya. Ya mungkin itu kepada pesan saya selaku ketua di Badung kepada teman-teman chef. Nah, terus harapan kepada pemerintah kepada pemerintah, ya mohon seperti yang tadi saya sampaikan, kalau memang mau dibuka untuk ini pariwisata ke Bali, tolonglah dengan kepastian biar kita tidak kena prank gitu. Ya mungkin seperti itu harapan saya. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Madi atas waktunya yang sudah memberikan kita gambaran tentang chef ya.
ya kalau boleh kita simpulkan agak mengenaskan gitu ya. Tapi pemerintah tetap harus ada semangat di tengah situasi pandemi ini, karena bagaimanapun juga tuntutan kehidupan tetap harus berjalan, kreativitas tetap harus diutamakan. Pemerintah juga bisa mendukung upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan SEP ini sehingga bisa bertahan, pariwisata bisa segera dibangkitkan. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om, terima kasih, sampai jumpa.